Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan yang pasti teman-teman itu tetap semangat dalam memelihara burung murai batu. Teman-teman, di video sebelumnya saya akan membahas bagaimana caranya mencetak materi irama lagu agar burung yang teman-teman bina, ya teman-teman mungkin lagi mau nyetak gitu kan, berambisi nyetak burung biar nanti itu kualitas materi iramanya bagus melebihi daripada Avatar, gitu ya. Nah, banyak sekali komentar yang masuk ya. Saya akan bacakan ini dari DNKN 841. Terima kasih Om Sanda ilmu-ilmunya. Aku orang pemula di murai dan coba pelihara dari trotolan. Berkat nonton Om Sanda, aku belajar rawat. Alhamdulillah, udah 2 ekor terbukti hasilnya memuaskan. Jadi juara 1. Terus ada lagi. Ini dari Nurahmadin 2540. Sama bang, aku juga begitu. Sampai burungku yang kucetak jadi incaran orang SMM. Ya, selanjutnya Info Maseh 973. Sayang SMM sekarang nggak solid lagi, sudah pecah. Para bos sudah pintar mau cari pengakuan sebagai pemain top. Wah, kalau ini komentarnya agak ngaco ya. Urusan SMM pecah atau tidak itu ya kalau teman-teman pengen Om Sanda bahas nanti lain waktu lah ya, Om Sanda bahas itu ya. Terus lanjut ya. Ini dari Joni Langkat. Katanya murai batu nggak bisa serumah sama pentet. Murai batu bisa jatuh mental karena pentet burung predator. Tapi Om Sanda bilang burung pentet bagus untuk masteran. Yang benar yang mana ya Om? Terus kalau burung pentet yang bagus buat masteran, yang pentet jenis apa? Pentet monyet apa yang pentet biasa? Tolong dibahas. Oke, ini cukup menarik ya untuk pertanyaan dari Joni Langkat. Mungkin saya akan bahas ya untuk pertanyaannya ini. Memang pentet itu bagus ya untuk dijadikan masteran. Kalau melihat pertanyaan dari Om Joni Langkat ini, saya teringat 3-4 tahun yang lalu, di mana di situ saya membahas burung pentet ya, itu bagus untuk dijadikan masteran. Dan saya juga menyarankan burung pentet ini dijadikan masteran burung murai batu, gitu ya. Hanya saja di situ banyak sekali yang menentang. Komen-komen yang masuk itu yang mengatakan burung nanti ya murai batunya bakal jatuh mental ya, bakal takut, bakal tukuk leher, bakal rusak dan sebagainya. Cuman Om Sanda ini kan bicara tentang data, bicara tentang pengalaman. Ya, kalaupun ada orang-orang mengatakan seperti itu, ya tetap aja Om Sanda itu tetap konsisten mengatakan bahwa pentet ini memang bagus untuk dijadikan masteran ya burung murai batu. Gitu ya. Orang-orang ini mau berkata apapun, mau punya pendapat seperti apapun, itu adalah hak mereka. Kenapa saya sarankan untuk memakai burung pentet gitu kan? Karena mereka ini ya, banyak dari teman-teman kita ini agak keberatan gitu waktu itu kan. Akhirnya mereka ini kok males lah pelihara murai batu, males lah cetak murai batu. Karena apa? Karena mengingat harga masteran itu mahal. Anggap ya, cililin 2 juta, cungkok 2 juta gitu ya. Kapas tibak konslet 1 juta. Wih, udah berapa harganya? Totalnya berapa hanya untuk memasteri 1 burung. Nah, supaya teman-teman ini tetap semangat dan tidak berkecil hati, maka saya memberikan solusi.
Gitu loh ya. Kamu bisa pakai MP3, atau kalau kamu pinginnya burung hidup ya kamu pakai burung-burung yang punya materi banyak. Salah satunya seperti mana burung pentet. Gitu loh ya. Nah sekarang kan akhirnya terbukti apa yang Om Sanda katakan, bahwa pentet itu memang bagus untuk dijadikan burung master. Nah pentet seperti apa yang bagus? Ini kan seperti mana yang ditanyakan Joni Langkat. Ya, pentet monyet atau pentet biasa. Ya, pentet monyet itu teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang belum paham ya pentet monyet seperti apa. Jadi di Sumatera dan di Kalimantan itu ada orang sebut pentet monyet, ada yang sebut juga pentet macan. Itu sejenis lah ya, sejenis pentet yang dia itu suaranya hanya satu jalur. Kalaupun dia itu mau ngerol itu tipis sekali suaranya. Dia sering itu suarakan satu jalur. Kek gitu loh teman-teman ya. Itu pentet monyet itu juga pernah hit itu dulu. Nah sebenarnya pentet monyet juga bagus ya, pentet biasa itu juga bagus. Nah kalau pentet biasa maksudnya di sini adalah pentet yang biasa dilombakan itu loh teman-teman ya, yang biasa dipelihara. Kenapa kok bagus? Pentet ini kan teman-teman tahu sendiri lah, yang namanya pentet itu pasti ngerol. Dia pasti gulung ya, bawa suara itu teman-teman ya. Dia ngerol ya. Nah variasi materinya itu banyak kalau untuk pentet itu, gitu ya. Terus gini teman-teman, ini saran saya, kalau memang betul burung pentet itu bagus untuk dijadikan masteran, tetapi lebih spesifiknya carilah burung pentet yang dia itu tipe tembak. Ya. Jadi apa? Kalau dia tipe tembak dan dia bisa ngeban, nanti cari aja lah volumenya bagus. Terus dia tipe tembak dan dia ngeban. Ya, jadi saat dia membawakan materi itu nggak langsung gulung ngerol aja gitu ya. Taruhlah gereja tarung gitu 2-3 kali. Terus lakbetan 2-3 sampai 5 kali gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada ngebannya gitu. Terus volume itu kalau bisa cari yang keras. Karena begini teman-teman. Ini kan beberapa hari ini juga kan ada yang WA aku ya. Dulu pun juga seperti itu. Pokoknya di saat saya membahas pentet ini, akhirnya teman-teman itu menanyakan ya. Akhirnya kan mereka beli. Jadi apa-apa yang Om Sanda katakan dalam YouTube ini teman-teman, ini pengalaman ya. Seperti mana Om Sanda membahas Mongolian Lark ya. Terus Om Sanda membahas Kalandra. Wah, saya lihat di sosmed itu ya, di Facebook gitu teman-teman, itu banyak sekali yang menawarkan ya burung-burung ini, dan banyak orang yang mencari burung ini gitu loh ya. Artinya di sini apa yang Om Sanda ucapkan ini berpengaruh. Om Sanda lihat itu ya. Oh ya teman-teman, kalau belum tahu Facebooknya Om Sanda, Facebook Om Sanda itu namanya Sanda Juri sebenarnya ya dulu. Cuman karena sudah centang biru, harus nama asli, namanya itu Sanda Arif Rahman. Nanti teman-teman bisa cari aja Sanda Juri atau Sanda Arif Rahman, itu pasti ketemu. Nanti kita bisa bersosial ya di Facebook itu ya teman-teman ya. Oke. Begitu juga pentet. Sewaktu saya bahas pentet dulu itu ya 3-4 tahun yang lalu, itu banyak itu orang yang cari pentet. Nah setelah mereka dapatkan pentet, beberapa bulan kemudian, nah ini tanya akhirnya, Om Sanda kenapa ya pentet saya sekarang kok nggak gacor? Beginilah, begitulah ya. Banyak yang tanya itu soal cendetnya atau pentetnya itu nggak gacor lagi. Nah ini ya, tadi saya katakan harus cari yang powernya bagus atau volumenya kenceng ya. Terus untuk ngerawat pentet itu sendiri teman-teman, yang bagus untuk masteran loh ya. Jadi harian burung pentet itu dikerodong. Ingat ya, dikerodong. Jangan dibuka-buka. Sesekali dibuka nggak apa-apa, tetapi nggak boleh lama. Kenapa? Ya, ingat kita ini ngerawat pentet ini hanya sebatas untuk dijadikan master loh ya. Kalau nanti dibuka lama, itu nanti turun birahinya. Bukannya dia gacor, dia nanti cuman mungkur gitu ya, gitu. Kalau nggak gitu nanti kayak burung minta makan ya, mie gitu.
Nah, untuk menghindari itu maka kerodong aja burungnya. Tiap hari udah. Ya kamu buka itu sesekali untuk waktu memandikan, membersihkan aja gitu ya. Tapi ingat, banyak di kerodongnya. Udah, nggak usah dijemur juga nggak apa-apa. Kamu taruh di ruangan yang di situ ada trotolanmu. Kalau memang pengennya jadi masteran lo ya, itu. Ini kebanyakan teman-teman yang ngeluh ini karena ya itu tadi, dia rawat seperti mana burung pada umumnya. Yang akhirnya gitu ya, mungkruk-mungkruk seperti itu. Gitu ya. Nah, alasannya kenapa harus volumenya kencang? Karena dia itu ditaruh di dalam sangkar yang dikerodong seharian penuh gitu ya. Dan kerodong untuk burung pentet itu ingat, rata-rata itu pakai kain pamatek, drill gitu teman-teman ya. Beda, nggak pakai kerodong kaos ya. Dengan alasan apa? Kalau pakai kerodong kaos itu nanti kukunya nyantol ya, atau dia sering patuk-patukin kerodong itu. Maka kebanyakan pemain pentet itu pakai kerodong yang kain ya, bukan yang kaos gitu. Nah, secara logikanya ini teman-teman, kalau pakai kain ya, suara itu pasti terhambat. Beda kalau pakai kaos. Dia sifatnya ngeredam gitu ya. Nah, kalau pentet yang kamu beli itu suaranya wis-wis gitu ya, ya jelas saja nggak kedengar nantinya. Maka carilah pentet yang bervolume kencang gitu ya. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembahasan kali ini pertanyaan yang saya jawab ya. Yang saya ulas ini adalah pertanyaan dari Om Joni Langkat, bahwa pentet itu apakah bagus? Bagus. Apakah nanti bisa bikin burung murai batu kita jatuh mental atau rusak dan sebagainya? Itu tidak ya, itu hanya mitos ya. Komen-komen seperti itu menurut saya hanya hater saja sih ya. Dan ini pengalaman teman-teman ya. Ternyata ini Om Sanda ini kan bikin konten itu kan edukasi ya. Terus dilihat dari perkembangan channel itu sendiri juga pesat gitu teman-teman ya. Di situ adalah sifat mungkin iri ya. Ya ternyata yang komen itu ternyata dia punya konten ya. Ya saya anggap sih begini. Jadi mungkin saja dia cari perhatian lah gitu ya. Seperti itu. Bahkan begini teman-teman, akhir-akhir ini ada yang laporan pada saya menanyakan apakah channel ini itu punyanya Om Sanda. Jadi ada satu channel yang dia itu ya menggunakan konten-konten dari Om Sanda. Jadi suara dari Om Sanda ini dipakai untuk membuat konten. Toh juga banyak sekali yang melihat konten itu. Itu kan ada yang tanya itu apakah itu Om Sanda? Itu bukan. Ya. Saya katakan lagi, itu bukan saya. Tetapi ya, dari dulu nih saya selalu katakan, saya ini bikin konten, saya ini otodidak, saya tidak ada skrip. Jadi saya bicara ini atas dasar pengalaman, ada di otak saya semua teman-teman ya. Apa yang saya ingat inilah yang saya katakan gitu ya. Mungkin penyampaiannya kurang enak gitu ya, teman-teman silahkan materi ini bisa diulas lagi ya, teman-teman pakai materinya ya, barangkali nanti ada manfaat ya untuk ya teman-teman yang punya konten gitu loh ya, yang punya channel-channel ini. Saya senang kok ya. Jadi apa-apa yang bermanfaat ini tadi bisa disebarkan. Saya senang seperti itu. Oke lah ya, jadi kesimpulannya untuk burung pentet ini apakah bagus dijadikan masteran, itu bagus ya. Dan ingat teman-teman, carilah burung pentet yang dia itu tipe tembak. Dan burung itu ngeban ya, dalam membawakan materi itu ngeban ya. Cililin 3-4 kali, lakbetan 5-7 kali gitu ya. Nanti dicarilah seperti itu. Dan juga untuk volume, ingat volumenya carilah yang kencang. Nggak harus burung yang ada di lapangan ya. Walaupun burungnya dahsyat seperti itu, belum tentu dia juga enak di lapangan.
Burung pentet itu kan biasanya monteng-monteng itu loh teman-teman ya. Jadi carilah burung yang istimewa-istimewa seperti ini. Biasanya burung seperti ini pun untuk pemain pentet itu dikatakan burung yang istimewa. Ya, tetapi biasanya banyak kendala. Nah, ini momen ya, memang agak mahal dikit tetapi saya rasa semahal apapun itu kita ini kan punya tujuan. Dan saya rasa juga walaupun itu mahal, itu lebih mahal lagi kalau kamu beli cililin asli, kapas tembak asli, cungko asli, rambatan asli, sili-sili asli yang memang konslet ya, yang memang dia gacor. Gitu loh teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.